Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 6, sub 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, mata pelajaran yang dibahas adalah PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Benny bercita-cita menjadi seorang arsitek ketika besar nanti. Ayah Benny menunjukkan kepada Benny beberapa bangunan hasil karya seorang arsitek. Coba perhatikan. Pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah. Dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern, seperti semen dan yang lainnya. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Kedua, ada Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya, misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Bisa dibilang kalau waduk ini sebagai danau buatan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Ketiga, ada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral di Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Fredrik Silaban. Nah, itu tadi kehebatan-kehebatan seorang arsitek dalam merancang bangunan-bangunan yang sangat hebat dan megah. Sekarang, mari kita bersama-sama melengkapi diagram berikut dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kita miliki. Nomor 1, kehebatan lain seorang arsitek. Nah, kehebatan lainnya seorang arsitek, mereka mampu merancang dan membuat bangunan yang berguna bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Nah, kamu bisa menambahkan kehebatan arsitek yang lainnya. Lalu jenjang pendidikan apa saja yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek? Nah, ada beberapa jenjang yang memang harus dimiliki untuk menjadi arsitek yang profesional. Untuk menjadi seorang arsitek, kamu harus menempuh pendidikan sarjana S1 di lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi arsitektur. Di sana, kamu akan diajarkan bagaimana merancang bangunan, kemudian diajarkan pengetahuan umum, struktur dan konstruksi bangunan, teori dan sejarah arsitektur, teknik komunikasi, perkotaan, serta ilmu lainnya. Nantinya, kamu akan diberikan gelar oleh IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, yang menyelenggarakan program sertifikasi.
Terakhir, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Nah, banyak keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang arsitek. Beberapa di antaranya, arsitek harus memiliki keterampilan berpikir imajinatif dan kreatif dalam membuat desain. Kemudian, tentu saja harus memiliki kemampuan menggambar, lalu kemampuan untuk menganalisis dan menilai masalah dalam pembuatan bangunan, lalu kemampuan tentang pemahaman sejarah, budaya, dan lingkungan tempat di mana bangunan tersebut akan dibangun agar tidak merusak nilai-nilai tempat tersebut. Selanjutnya, silakan kamu baca teks yang menceritakan bangunan unik dari daerah di Jawa Barat, yaitu Rumah Adat Kampung Naga. Desain arsitekturnya sangat unik dan memiliki nilai sejarah dan budaya yang panjang. Untuk lebih jelasnya, silakan kamu baca. Selamat membaca. Sekarang kita akan melakukan kegiatan di halaman 96. Silakan baca petunjuk pengerjaannya baik-baik. Tentukan 2 suku asal dari orang-orang sekitarmu, bisa orang tuamu atau temanmu. Lalu carilah informasi tentang rumah adat dari suku-suku tersebut. Carilah informasi tentang kegunaan dan cara masyarakat menggunakan rumah adat mereka. Bandingkan keterangan yang kamu peroleh di antara keduanya. Carilah persamaan dan perbedaan, serta kegunaan dan manfaat rumah adat tersebut. Buatlah dalam bentuk diagram seperti contoh di bawah ini. Bapak contohkan cara membuatnya misalnya seperti ini. Ada 2 gambar rumah adat yang berbeda, lalu tuliskan juga manfaat dan kegunaan rumah adat tersebut, dan persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat. Nah, kalian bisa baca sendiri pada diagram berikut ini. Berikutnya kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya alam berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan peternakan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Nah, sekarang perhatikanlah kehidupan masyarakat di sekitarmu. Kemudian mari kita lakukan kegiatan berikut. Perhatikan petunjuk pembuatannya baik-baik. Lakukanlah survei sederhana atau wawancara kepada teman sekelasmu untuk mengetahui pekerjaan orang tua mereka. Kemudian masukkanlah ke dalam tabel berikut. Contohnya seperti ini. Bapak contohkan yang pertama, nama murid adalah Andi. Kemudian pekerjaan orang tuanya adalah seorang petani. Nah, sebagai seorang petani, sumber daya alam yang dimanfaatkan biasanya adalah berupa tanah, kemudian air untuk irigasi, kemudian juga sinar matahari. Mereka juga memerlukan tanaman, yaitu tanaman padi. Lalu misalkan lainnya Rudi, pekerjaan orang tuanya adalah peternak. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk peternak adalah hewan ternak tentu saja, lalu pakan atau makanan ternak, lalu tanah atau lahan untuk tempat peternakan tersebut, dan juga air untuk minum hewan tersebut. Nah, itu adalah contohnya beberapa. Silakan kamu lakukan wawancara singkat kepada temanmu seperti contoh yang Bapak lakukan. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya mari kita belajar menjelaskan makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Makna puisi dapat diketahui dengan cara membaca puisi tersebut dengan seksama jika perlu dibaca berulang-ulang. Kemudian, dengan cara memahami setiap pelarik atau baris puisi tersebut, serta memaknai keseluruhan bait puisi tersebut. Kemudian rangkai makna-makna tersebut hingga tersusun suatu cerita tentang hal yang dipikirkan oleh pengarang puisinya.
Nah sekarang, mari kita coba untuk melengkapi baris-baris yang kosong pada puisi berikut yang berjudul Kawan Sejatiku, karya Lani untuk Benny, Made, dan Siti. Nah, kita bisa lihat di sini ada baris-baris yang masih belum lengkap. Kita akan mengisi dengan kata-kata yang pas agar puisi tersebut menjadi sempurna. Nah, mari kita mulai. Pertama, perhatikan bait pertama. Wahai titik-titik sejatiku. Nah, kata yang pas di sini bisa kalian gunakan sesuai dengan judulnya, yaitu kawan. Jadi, wahai kawan sejatiku, untuk baris pertama. Kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku, mengerjakan titik-titik sekolahku. Nah, apa yang dikerjakan di sekolah? Tugas, bisa ya. Jadi, selalu menemaniku, mengerjakan tugas sekolahku. Baris keempat, selalu titik-titik saat aku pilu. Nah, di sini kamu bisa menggunakan kata ada, jadi selalu ada saat aku pilu. Atau juga bisa selalu menemani saat aku pilu. Nah, itu juga bisa. Jadi untuk rima pada bait pertama itu adalah semua akhirannya sama ya. U, 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 u. Jadi keempat barisnya sama bunyinya ya. Kemudian masuk ke bait kedua. Kita perhatikan rimanya di sini I, A, titik-titik, A. Nah, jadi kemungkinan rima yang digunakan di sini adalah IA, IA. Atau rumusnya itu kan AB, AB ya. Kita lihat baris pertama, wahai kawan sejati, walau kita titik-titik suku dan agama. Nah, di sini adalah berbeda. Jadi walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatkanku untuk ingat. Sebelumnya adalah I, kemudian A, berarti sekarang I. Kita cari kata yang berakhiran I. Kita bisa menggunakan kata menghormati. Jadi kau selalu mengingatkanku untuk menghormati dan mengucapkan selamat saat hari raya. Masuk ke bait ketiga. Wahai kawanku, tak akan pernah ku lupa. Ini kita lihat rimanya ada U, titik-titik, dan A. Jadi kemungkinan di sini rimanya adalah UU AA. Baris 1 dan 2 berima U, 3 dan 4 berima A. Jadi wahai kawanku, tak akan pernah ku lupa dirimu. Kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Nah, bisa seperti itu. Jadi itu adanya contoh ya. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang berbeda sesuai dengan pemikiran kalian. Sekarang coba kalian isi tanggapan pernyataan-pernyataan berikut dengan kata ya atau tidak sesuai dengan isi puisi di atas. Contohnya nomor 1, puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Ya atau tidak? Jika menurutmu iya, isi kata ya. Jika tidak, isi kata tidak. Nah, begitu juga dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Selanjutnya, berdasarkan jawaban-jawaban di atas, jelaskan isi puisi tersebut ke dalam bentuk paragraf. Artinya kamu diminta untuk menceritakan kembali isi puisi tersebut. Misalnya seperti ini. Jadi, isi puisi tersebut adalah tentang kawan sejati, di mana Lani menuliskan puisinya untuk Benny, Made, dan Siti. Nah, kalian bisa ceritakan apa saja isinya, apa saja yang ingin disampaikan Lani untuk teman-temannya. Silahkan kalian tuangkan ke dalam bentuk paragraf atau cerita singkat. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.